Hai guys, ketemu lagi sama aku yang akan menemani hari-harimu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Kali ini saya akan membahas film dokumenter yang sangat viral, yaitu film dokumenter The Tinder Swindler, di mana film ini menceritakan tentang seorang pria bernama Simon Leviev yang menipu berbagai macam wanita di berbagai belahan dunia hanya dengan sebuah aplikasi kencan, yaitu Tinder. Penasaran bagaimana Simon Leviev dapat melakukannya? Oke, tanpa basa-basi, kita langsung bahas filmnya. Tapi video ini mengandung spoiler ya. Jika tidak keberatan dengan spoiler, tonton videonya sampai habis. Sebelum kita mulai, saya ingin memberitahu dulu bahwa ini adalah film dokumenter. Jadi, film ini lebih memperlihatkan seseorang yang sedang menceritakan kisah masa lalunya dengan dibalut sedikit cuplikan-cuplikan kejadian di masa lalu. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita bernama Cecile yang menceritakan kisahnya di masa lalu. Cecile menjelaskan jika dirinya memiliki akun Tinder yang telah ia gunakan kurang lebih sekitar 7 tahun. Bisa dibilang Cecile ini sangat hebat dalam memikat pria menggunakan aplikasi Tinder, karena hingga saat ini Cecile sudah match dengan 1024 pria. Selayaknya akun Tinder, Cecile juga mengupload foto-foto cantiknya agar dapat dilihat oleh pria-pria lain. Di akun Cecile kita dapat melihat bahwa Cecile ini berasal dari Oslo, Norwegia yang kini tinggal di London, Inggris. Cecile menjelaskan jika saat dirinya memilih pria, maka dirinya akan memilih pria yang memiliki hobi traveling, suka binatang, kaya, dan ganteng. Hingga sampai Cecile menemukan satu akun pria yang bernama Simon, di mana akun milik Simon ini terlihat jika Simon sangat menyukai traveling, suka binatang, kaya, dan tentunya ganteng. Hal ini tentu membuat Cecile sangat tertarik dan menggeser akun milik Simon ke kanan, dan secara bersamaan mereka match atau saling tertarik. Jadi bagi yang tidak tahu bahwa aplikasi Tinder ini digunakan untuk mencari teman kencan, di mana seseorang menggeser ke kanan untuk suka dan menggeser ke kiri untuk tidak suka. Jika ada dua orang saling suka, maka itulah yang dinamakan match atau cocok, sehingga mereka bisa saling mengirim pesan untuk mengenal lebih jauh. Setelah mereka match, Simon langsung mengirim pesan kepada Cecile. Simon mengatakan jika dirinya akan meninggalkan London esok hari dan ingin bertemu dengan Cecile hari ini di hotel mewah tempat Simon menginap. Cecile pun menyetujuinya dan akhirnya mereka berdua bertemu untuk pertama kalinya. Di pertemuan itu, Simon langsung menceritakan tentang dirinya. Simon menjelaskan jika nama panjangnya adalah Simon Leviev dan memiliki seorang ayah yang bernama Lev Leviev. Ayah Simon sendiri memiliki perusahaan berlian yang sangat terkenal yang bernama perusahaan Leviev. Simon juga menjelaskan jika dirinya sudah memiliki anak yang kini tinggal di London bersama dengan mantan istrinya. Tanpa disangka, tiba-tiba saja Simon mengajak Cecile untuk pergi ke Bulgaria naik jet pribadinya karena dirinya sebentar lagi akan ke Bulgaria untuk urusan bisnis. Cecilia yang mendengar hal itu tentu langsung menyetujuinya, karena dirinya sangat menginginkan naik jet pribadi. Akhirnya Cecile pun diantar pulang oleh supir pribadi Simon menggunakan mobil mewah Rolls-Royce untuk mengambil pakaian dan paspor. Setelah semuanya siap, mereka pun pergi menuju jet pribadi milik Simon. Ternyata yang ikut dalam perjalanan Bulgaria itu adalah Simon, Cecile, supir pribadi Simon, pengawal setia Simon yang bernama Peter, mantan istri Simon, dan anak mereka. Di perjalanan itu, Cecile benar-benar diperlakukan dengan sangat baik seperti minuman-minuman mahal dan juga makanan-makanan mahal seperti kaviar. Mereka juga sempat merekam kebersamaan mereka dan tentunya hal itu membuat Cecile sangat senang. Akhirnya mereka sampai di Bulgaria dan pergi menuju hotel tempat mereka menginap dan tentunya menggunakan sebuah mobil mewah. Di dalam perjalanan, mantan istri Simon menjelaskan kepada Cecile bahwa Simon adalah lelaki yang sangat baik dan bertanggung jawab. Bahkan Simon masih memberikan uang kepada mantan istrinya walaupun mereka kini sudah bercerai. Tentu mendengar hal itu, Cecile semakin kagum dan mulai menyukai Simon. Sesampainya di hotel, Simon dan Cecilia memutuskan untuk tidur bersama. Saat mereka sedang asik tidur bersama, tiba-tiba saja Peter menghubungi Simon secara terus-menerus. Melihat hal itu, Simon meminta agar Cecilia cepat pulang ke London.
Cecilia yang mendengar hal itu sedikit kecewa karena dirinya masih ingin bersama dengan Simon. Namun dengan sangat terpaksa Cecilia menyetujuinya dan langsung pulang ke London menggunakan kereta. Setelah perjalanan itu, mereka berdua mulai sering saling mengirim pesan layaknya seorang yang sedang kasmaran. Simon juga sering memberikan foto-foto saat dirinya sedang pergi ke berbagai negara untuk bekerja. Bahkan Simon juga menyempatkan diri untuk memberikan kejutan kepada Cecilia dengan cara mengirimkan sebuah bunga ke rumah Cecilia. Sesekali Simon juga pergi ke London hanya untuk menemui Cecilia. Setelah beberapa hari berlalu, akhirnya Simon mengungkapkan isi hatinya dan mereka pun resmi berpacaran. Setelah mereka resmi berpacaran, Simon pun menceritakan semua tentang dirinya kepada Cecilia. Simon menjelaskan jika Peter adalah pengawalnya yang ditugaskan selama ini untuk menjaga dirinya dari orang-orang yang berniat jahat. Tentu hal itu karena Simon memiliki pesaing-pesaing bisnis yang iri dengan Simon karena Simon memiliki bisnis yang sangat besar. Simon juga mengatakan jika dirinya sering mendapatkan sebuah ancaman sambil menunjukkan foto-foto bahwa dirinya pernah dikirimkan sebuah peluru dan bunga kematian. Bahkan Simon memiliki sebuah rekaman CCTV di mana dirinya sedang diikuti oleh seseorang di London. Hal ini membuat Simon harus pergi dari London untuk sementara waktu dan meminta agar Cecilia tetap mencintainya. Cecilia yang mendengar hal itu tentu sangat takut dan prihatin dengan keadaan Simon dan berjanji akan terus mencintai Simon. Setelah menceritakan hal itu semua, Simon pun pergi meninggalkan London dan tidak pernah bertemu lagi dengan Cecilia. Namun mereka masih saling berkomunikasi dengan cara saling mengirim pesan. Lalu kita berpindah scene yang memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Pernilla sedang menceritakan kisah masa lalunya. Pernilla adalah seorang wanita cantik yang tinggal di Stockholm, Swedia dan aktif bermain aplikasi Tinder. Pernilla bermain Tinder hanya ingin mendapatkan seorang teman pria yang dapat berpetualang dan tertawa bersama. Hal itu semua bisa terlihat dari akun Tinder milik Pernilla. Setelah beberapa tahun dirinya bermain Tinder, akhirnya match dengan salah satu pria bernama Simon. Pernilla yang melihat foto-foto Simon di Tinder tentu sangat tertarik dan berharap jika Simon dapat menjadi teman dekatnya. Tak lama setelah match, Simon langsung mengirimkan pesan kepada Pernilla. There is a flight tomorrow at 9 o'clock in the morning from Stockholm to Amsterdam, so tell me if it's alright for you. Di sini dapat kita simpulkan jika Simon kini berada di Amsterdam. Simon juga langsung memberikan tiket pesawat dari Stockholm ke Amsterdam yang bukti pembeliannya dikirim ke Pernilla. Di bukti pembeliannya tersebut terdapat sebuah email Simon dengan nama file sl@llddiamonds.com. Pernilla yang melihat itu langsung mencari tahu arti kata dari LLD Diamond di Google. Tentunya hal itu membuat Pernilla sangat kaget, karena Simon adalah anak dari pemilik perusahaan berlian besar yaitu LLD Diamond. Akhirnya Pernilla pergi ke Amsterdam dan bertemu dengan Simon. Simon langsung mentraktir Pernilla makan, dan makanan yang dipesan oleh Simon adalah makanan-makanan mahal. Walaupun itu pertemuan pertama mereka, namun terlihat jika mereka seperti seseorang yang telah berteman sangat akrab. Hal ini tentu adalah hubungan yang sangat diidamkan oleh Pernilla, yaitu memiliki seorang teman pria yang sangat dekat. Setelah seharian mereka bersama, Pernilla pun kembali ke Stockholm dan mulai saat itu mereka saling mengirim pesan. Lalu kita kembali pada Cecilia yang melanjutkan kisahnya di masa lalu. Setelah beberapa lama, akhirnya Simon mengajak Cecilia untuk tinggal bersama yang tentunya hal itu membuat Cecilia sangat senang. Simon meminta agar Cecilia mencari sebuah apartemen mewah di daerah London untuk mereka dapat tinggal bersama. Cecilia yang sangat senang tentu langsung mencari berbagai macam apartemen mewah yang sesuai untuk mereka tinggal bersama. Setelah mereka sepakat memilih satu apartemen, tiba-tiba malamnya Simon mengirimkan pesan dan beberapa foto dan video. Foto-foto dan video itu memperlihatkan jika Peter terluka dan sedang berada di dalam ambulan. Simon mengatakan jika barusan dirinya diserang oleh seseorang dan ingin membunuhnya. Untung saat itu ada Peter sehingga Simon selamat walaupun terlihat jika Peter terluka. Tentu hal ini membuat Cecilia sangat khawatir dengan Simon.
Simon menjelaskan jika dirinya kini tidak bisa menggunakan kartu kreditnya karena musuh-musuhnya dapat melacak keberadaannya jika dirinya menggunakan kartu kredit itu. Simon memohon agar Cecile mau menolongnya dengan cara meminjamkan kartu kreditnya untuk sementara waktu dan berjanji akan mengembalikannya secepat mungkin. Cecile yang mengetahui kekasihnya sedang butuh bantuan, tentu Cecile membantunya dan mengirimkan kartu kredit miliknya ke Amsterdam karena kini Simon berada di Amsterdam. Setelah kartu kredit itu kehabisan limit, Simon kembali meminta agar Cecile mau mengantarkan uang tunai sebesar $25.000 ke Amsterdam. Simon menjelaskan jika dirinya tidak bisa menggunakan kartu ATM karena kartu ATM-nya bisa dilacak. Oleh sebab itu, kini Simon sangat membutuhkan uang tunai. Cecile yang tidak memiliki uang sebanyak itu memutuskan meminjam uang kepada bank. Setelah mendapatkan uangnya, Cecile pun langsung pergi ke Amsterdam untuk menemui Simon. Setelah Simon menerima uang dari Cecile, tiba-tiba saja Peter menghubungi Simon. Peter mengatakan jika lokasi tempat ia menginap telah diketahui oleh musuh-musuhnya dan meminta agar Simon cepat meninggalkan tempat itu. Simon langsung meninggalkan Cecile dan esoknya Simon mengirimkan lokasi tempat ia kini bersembunyi kepada Cecile, yaitu Stockholm. Lalu kita kembali pada Pernilla yang melanjutkan kisahnya. Setelah beberapa hari, Pernilla dan Simon saling mengirim pesan. Tiba-tiba saja Simon mengatakan jika kini dirinya telah berada di Stockholm. Simon memperkenalkan pacarnya yang bernama Paulina, yaitu seorang model berasal dari Rusia yang sangat terkenal. Simon juga mengajak Pernilla untuk pergi ke Mykonos, yaitu untuk berlibur bersama dengan Paulina dan Peter. Mereka pun akhirnya berlibur ke Mykonos, Yunani, dan tentunya semua biaya selama berlibur ditanggung oleh Simon. Di sisi lain juga ternyata Simon terus meminjam uang kepada Cecile hampir setiap hari. Cecile yang khawatir dengan keadaan Simon terus mencari pinjaman dan memberikan uang itu kepada Simon. Hal ini tentu membuat Cecile berhutang sekitar $250.000 pada 9 bank berbeda dan beberapa kartu kredit. Di sini dapat disimpulkan ternyata uang pinjaman Cecile digunakan oleh Simon untuk berlibur bersama dengan Peter, Paulina, dan juga Pernilla. Simon juga mengirim foto-foto saat dirinya berlibur bersama Peter, Paulina, dan Pernilla. Namun Simon berbohong karena dirinya tidak mengatakan bahwa dirinya sedang berlibur, melainkan sedang negosiasi bisnis. Simon berjanji jika negosiasinya itu berhasil maka dirinya akan membayar seluruh hutangnya kepada Cecile. Setelah liburan itu selesai, Simon langsung mengirim pesan kepada Cecile bahwa negosiasi bisnisnya berhasil dengan sukses. Simon pun meminta agar Cecile pergi menemuinya di Amsterdam dan akan memberikan cek untuk mengembalikan seluruh pinjaman Cecile. Sesampainya di sana, benar saja Simon langsung memberikan sebuah cek namun nominalnya 2 kali lipat lebih besar, yaitu 500.000. Tentu hal ini membuat Cecile agak lega karena sebentar lagi hutang-hutangnya akan lunas. Esoknya Cecile memutuskan untuk pulang ke London dan langsung mencoba mencairkan cek tersebut. Namun cek itu palsu dan tentunya tidak bisa dicairkan. Mengetahui hal itu, Cecile langsung menghubungi Simon dan meminta penjelasan Simon tentang cek palsu yang ia berikan. Simon yang mendengar hal itu langsung marah sambil bersikeras bahwa dirinya telah memberikan cek asli dan langsung mematikan teleponnya. Cecile yang mendengar hal itu sangat ketakutan karena baru kali ini dirinya mendengar Simon sangat marah. Tidak hanya itu, Cecile kini juga sedang dalam masalah besar karena 9 bank dan beberapa pihak kartu kredit terus menagih Cecile atas hutang-hutangnya. Cecile yang putus asa memutuskan untuk menghubungi salah satu pihak kartu kredit dan menjelaskan semuanya termasuk tentang Simon. Pihak kartu kredit pun memutuskan untuk menemui Cecile dan meminta foto dari Simon tersebut. Saat melihat foto Simon, pihak kartu kredit menjelaskan jika Simon adalah orang profesional dan pekerjaannya adalah menipu berbagai wanita di seluruh dunia. Pihak kartu kredit juga menjelaskan jika nama Simon Leviev adalah salah satu nama ia gunakan dari berbagai macam nama yang ia punya. Mendengar hal itu tentu Cecile sangat sedih karena pada dasarnya dirinya masih sangat mencintai Simon, namun ternyata Simon telah menipu dirinya. Beberapa hari kemudian, Cecile pun mencoba menghubungi polisi, namun polisi terlihat tidak terlalu peduli dengan kasus yang dialami oleh Cecile. Cecile akhirnya memutuskan untuk memblokir semua kontak dengan Simon. Di sisi lain, Pernilla ternyata mendapatkan sebuah pesan dan beberapa foto dan video dari Simon. Ternyata foto-foto dan video yang ia kirim ke Pernilla adalah yang sama saat dirinya kirim ke Cecile, yaitu foto-foto Peter yang terluka dan sedang di dalam ambulans.
Bahkan isi pesannya hampir sama, yaitu salah satu musuhnya yang iri dengan kesuksesannya telah mencoba membunuh dirinya secara tiba-tiba. Hal itu membuat dirinya tidak bisa lagi menggunakan kartu kredit dan ATM-nya karena hal itu bisa dilacak oleh musuhnya. Setelah menjelaskan itu semua, Simon langsung memohon kepada Pernilla agar dirinya dipinjamkan uang sebesar $30.000. Pernilla yang mengetahui jika temannya sedang sangat kesusahan memutuskan untuk mengambil seluruh uang tabungannya dan meminjamkannya kepada Simon. Namun makin hari Simon terus meminjam uang tanpa pernah mengembalikannya dengan berbagai macam alasan. Pernilla yang khawatir dengan keadaan Simon terus meminjamkan uang kepada Simon. Bahkan Pernilla sampai meminjam uang kepada bank. Setelah beberapa hari, akhirnya Pernilla meminta agar uangnya dikembalikan karena dirinya sudah tidak tahan lagi dengan pihak bank yang terus menagih hutangnya. Simon pun akhirnya menyetujuinya dan meminta agar Pernilla menemuinya di Munich, Jerman dan akan memberikan salah satu jam mewahnya seharga $100.000. Tentu Pernilla mendengar hal ini sangat senang karena hutang Simon kepada Pernilla hanya $40.000. Di sisi lain, ternyata Cecile masih berusaha untuk mencari tahu tentang Simon yang sebenarnya. Setelah beberapa hari mencari tahu, akhirnya Cecile menemukan sebuah nama yaitu Simon Yehuda Hayat yang merupakan nama asli dari Simon Leviev. Ternyata Simon ini pernah ditangkap karena menipu 3 wanita asal Finlandia dengan cara yang sama yaitu melalui aplikasi Tinder. Namun penipuan besar yang dilakukan oleh Simon kepada 3 wanita asal Finlandia itu hanya membuat Simon dipenjara selama 3 tahun. Cecilia yang sudah tidak bisa lagi mengharapkan polisi akhirnya memutuskan untuk menemui pihak jurnalis terkenal di Oslo, Norwegia. Cecilia berharap agar kisahnya ini dimuat di salah satu surat kabar sehingga para wanita tidak ada lagi yang tertipu dengan modus yang sama. Akhirnya Cecilia bertemu dengan beberapa pihak jurnalis dan tentunya Cecilia menceritakan semua kisahnya. Cecilia juga memberikan bukti chat dirinya dengan Simon termasuk foto-foto dan video mereka. Pihak jurnalis yang mendengar hal itu tentu sangat kaget dan berusaha mencari tahu 3 korban wanita terdahulu asal Finlandia tersebut. Setelah beberapa hari, akhirnya mereka berhasil menemukan foto-foto dari 3 orang korban wanita terdahulu. Ternyata salah satu korban itu adalah wanita yang diakui oleh Simon sebagai mantan istrinya. Tentu hal ini sangat membuat Cecilia sangat kaget karena wanita yang dahulunya korban kini menjadi teman dari Simon. Setelah beberapa hari mereka mencari tahu tentang Simon, akhirnya mereka mengetahui bahwa Simon berasal dari Israel. Mereka pun langsung menuju ke Israel, tempat di mana Simon tinggal. Sesampainya di sana, mereka langsung pergi ke kantor polisi dan menanyai tentang Simon. Pihak polisi menjelaskan jika Simon memanglah warga negara Israel, namun status Simon di Israel saat ini adalah buron. Namun Simon menjadi buron karena dirinya telah mencuri cek dari seseorang di saat umurnya masih 18 tahun. Simon akhirnya memalsukan paspor agar bisa meninggalkan Israel untuk kabur dari persidangan. Mulai saat itulah Simon memulai aksi menipu berbagai macam wanita di berbagai negara dan tinggal berpindah-pindah di setiap negara. Setelah itu, pihak jurnalis pun memeriksa tagihan kartu kredit milik Cecilia yang pernah dipakai oleh Simon. Di tagihan itu terlihat berbagai transaksi yang dilakukan Simon termasuk beberapa tiket pesawat. Di tiket pesawat itu terdapat beberapa nama, namun ada satu nama yang tidak mereka ketahui yaitu Pernilla. Mereka pun langsung mencari nama Pernilla di Facebook dan mengirim pesan kepadanya. Pihak jurnalis pun langsung memberitahu semua tentang Simon dan menjelaskan jika kini pihak jurnalis sedang bersama dengan korban lainnya yaitu Cecilia. Pernilla yang melihat pesan itu tentu sangat panik karena kemungkinan besar dirinya telah ditipu oleh Simon. Pihak jurnalis juga ingin pergi menemui Pernilla untuk membahas kisah dirinya bersama Simon. Pernilla pun menyetujuinya dan akhirnya pihak jurnalis pun bertemu dengan Pernilla. Setelah mendengar kisah Pernilla, pihak jurnalis menyimpulkan jika Simon akan menjadi seseorang yang wanita itu butuhkan. Ketika ia bertemu dengan Cecilia, maka ia akan berusaha menjadi sangat romantis karena Cecilia menginginkan seorang kekasih. Sedangkan saat bertemu dengan Pernilla, maka Simon akan menjadi seorang teman yang sangat baik hati karena Pernilla menginginkan seorang teman pria yang sangat dekat. Pihak jurnalis juga menyadari jika uang yang diberikan oleh Cecilia digunakan untuk membiayai liburan bersama dengan Pernilla untuk meyakinkan Pernilla jika Simon adalah orang kaya. Setelah Pernilla yakin, maka Simon akan mengirimkan foto-foto Peter terluka
dan meminta bantuan pinjaman uang dengan alasan kartu kredit dan ATM-nya tidak bisa digunakan karena takut dilacak. Sedangkan uang Pernilla akan digunakan untuk meyakinkan wanita lain dan terus seperti itu. Pihak jurnalis menjelaskan jika penipuan yang dilakukan oleh Simon adalah penipuan yang sangat sempurna. Namun di mata pihak kepolisian ini adalah penipuan biasa. Pihak polisi harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk menangkap Simon, karena Simon selalu berpindah-pindah negara sedangkan kasus yang akan ditangani adalah kasus penipuan biasa. Hal inilah yang membuat pihak polisi terlihat tidak terlalu mau mengurus penipuan yang dilakukan oleh Simon. Pernilla akhirnya memutuskan pergi ke Munich untuk mengambil jam yang dijanjikan oleh Simon yang tentunya bersama dengan pihak jurnalis. Namun di sini pihak jurnalis bertujuan mengambil foto Simon secara diam-diam untuk disebarluaskan dan dimasukkan dalam surat kabar. Hal ini tentu dilakukan oleh pihak jurnalis karena mereka tidak bisa mengharapkan polisi untuk menangkap Simon. Setidaknya mereka bisa menghentikan penipuan yang berkelanjutan oleh Simon, karena wajah Simon telah disebarluaskan dan terkenal sebagai seorang penipu. Akhirnya Pernilla bertemu dengan Simon yang tentunya diawasi diam-diam oleh pihak jurnalis sambil memfoto Simon. Simon langsung memberikan jam tangannya yang bernilai $100.000 kepada Pernilla untuk membayar hutangnya. Setelah menerima jam itu, Pernilla meninggalkan Simon dan berniat langsung menjual jam tangan tersebut. Namun saat diperiksa ternyata jam tangan itu hanyalah jam tangan palsu, sehingga harganya tidak seberapa besar. Hal ini tentu membuat Pernilla sangat yakin jika Simon adalah seorang penipu. Pihak jurnalis pun mulai menyebarkan cerita tentang penipuan Simon, dan lengkap dengan foto Simon melalui berbagai macam surat kabar dan berbagai macam media sosial. Tak lama berita tentang penipuan yang dilakukan Simon pun viral dan berbagai komentar dari para netizen bermunculan. Namun komentar-komentar dari para netizen malah menyudutkan pihak Pernilla dan Cecily. Menurut para netizen, penipuan itu bisa terjadi karena Pernilla dan Cecily sangat bodoh dan mata duitan. Tentu hal ini membuat Pernilla dan Cecily sangat sedih karena mereka adalah korban, namun mereka juga yang dibully oleh para netizen. Namun seiring berjalannya waktu, mulailah bermunculan para netizen yang membela Pernilla dan Cecily. Banyak netizen yang cukup prihatin dan memberikan dukungan serta doa kepada Pernilla dan Cecily. Terlihat dari berbagai komentar para netizen, akhirnya mereka berhasil membuat Simon menjadi sangat terkenal hingga berbagai negara sebagai penipu menggunakan aplikasi Tinder. Setelah Simon terkenal, muncullah berbagai macam korban dari berbagai negara yang mulai menceritakan tentang penipuan yang pernah dilakukan Simon. Di sisi lain, kita diperlihatkan seorang wanita cantik berasal dari Praha, Republik Ceko bernama Aileen menceritakan kisahnya. Aileen menjelaskan jika saat berita itu viral dirinya sangat kaget. Hal ini karena saat itu status dari Aileen adalah pacar dari Simon. Aileen membaca seluruh berita itu dan ternyata kisah Pernilla dan Cecily sangat sama dengan apa yang ia alami saat ini. Dari perkenalannya di Tinder, kencan pertama yang sangat mewah, foto-foto Peter terluka, hingga akhirnya Simon meminjam uang hingga $150.000. Hal ini tentu membuat Aileen stres karena kemungkinan besar uang yang telah dipinjamkan ke Simon tidak akan kembali. Aileen pun berinisiatif mengirimkan berita itu ke Simon dan meminta penjelasan Simon. Namun Simon mengelak semua itu dan beralasan jika semua itu dilakukan oleh musuhnya yang iri dengan kesuksesannya saat ini. Aileen yang sudah tahu jika Simon berbohong memutuskan untuk berpura-pura percaya sepenuhnya kepada Simon. Setelah beberapa hari berlalu, Simon kembali mencoba meminjam uang kepada Aileen. Mengetahui hal itu, Aileen menyadari jika saat ini Simon benar-benar terdesak karena wajah Simon sudah sangat viral sehingga tidak mungkin ada lagi wanita yang akan tertipu. Akhirnya Aileen menjelaskan jika dirinya sudah tidak memiliki uang dan akan membantu Simon menjual pakaian-pakaian mahal milik Simon. Simon pun menyetujuinya dan meminta Aileen menemuinya untuk mengambil semua pakaian-pakaian mahal miliknya. Akhirnya mereka pun bertemu dan Simon pun langsung memberikan 3 koper pakaian-pakaian mahal miliknya. Sebelum Aileen pulang, Simon pun mengajak Aileen pergi ke tempat operasi plastik. Sesampainya di sana, Simon meminta agar wajahnya dirubah agar tidak bisa dikenali. Namun tentunya dokter operasi plastik menolak hal itu, karena hanya para penjahat yang melakukan operasi plastik hingga wajahnya tidak dikenali. Setelah itu Aileen pun meninggalkan Simon dan berjanji akan membantu Simon untuk menjual pakaian-pakaian mahalnya. Sesampainya di rumah, Aileen langsung menjual pakaian-pakaian mahal Simon dengan cara online.
Hingga saat ini pun Aileen selalu mendapatkan orderan dari para pelanggan yang ingin membeli baju-baju mewah milik Simon. Di sisi lain, Simon terus menghubungi Aileen dan meminta agar uang hasil penjualannya segera dikirimkan. Namun Aileen terus beralasan hingga membuat Simon agak kesal dan mengeluarkan sifat aslinya yang suka marah-marah. Terlihat jika Simon sangat frustasi dan dirinya kini minta dikasihani karena kini dirinya sudah tidak memiliki uang lagi. Simon juga mengirimkan foto-foto dirinya yang menyedihkan agar Aileen kasihan dan mau membantunya. Beberapa hari berlalu, Simon pun mengatakan jika dirinya ingin kembali pulang ke Israel. Mengetahui hal itu, Aileen langsung menghubungi pihak polisi Israel jika kini Simon sedang berada dalam perjalanan dari Republik Ceko ke Israel. Setelah mengetahui hal itu, Simon langsung ditangkap oleh pihak kepolisian yang sudah menunggu kedatangannya di bandara. Akhirnya Simon dilakukan persidangan di Israel, namun Simon hanya dihukum 15 bulan penjara karena telah mencuri cek dari seseorang di saat umurnya masih 18 tahun. Namun parahnya Simon kini sudah bebas setelah menjalani 5 bulan penjara. Sedangkan penipuan yang Simon lakukan terhadap banyak wanita di seluruh dunia tidak pernah ada tuntutan. Padahal jika ditotal mungkin Simon telah menipu sebesar 10 juta dolar dari berbagai wanita di berbagai negara. Kini Simon membuat situs web untuk saran bisnis dengan biaya sebesar 311 dolar. Hidup Simon juga kini terlihat sangat kaya raya dan tidak terlihat sedikit pun kekurangan uang. Simon juga telah putus dengan Paulina dan sekarang sudah memiliki pacar baru yaitu model cantik Israel. Peter dan mantan istri Simon pun tidak pernah ada tuntutan sehingga mereka berdua tidak pernah dipenjara. Sedangkan Pernilla, Cecily, dan Aileen sampai saat ini terus berusaha membayar hutang-hutangnya dengan cara mencicil. Dan film pun berakhir. Jika suka dengan channel ini, mohon di-subscribe, like, komen, dan share. Jika ada film yang ingin dibuatkan alurnya, komen aja. See you!